Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, dan segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan wajib kita syukuri. Salawat seiring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Sahabat, teman-teman semuanya, pada sore yang berbahagia ini kita ingin mengkaji, ingin belajar tentang satu kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi kitab ini wajib dibaca oleh seluruh pelajar, oleh seluruh siswa santri, agar ketika dia belajar, ketika menjadi santri, dia menjadi santri yang baik. Jadi Ta'limul Muta'allim. Kitab kuning ini, kitab klasik ini banyak dipelajari di pondok pesantren dan sudah tidak asing lagi. Banyak sekali, silakan, dan sudah diterjemahkan juga. Ini saya sudah ada terjemahannya. Kitab Ta'limul Muta'allim, bimbingan bagi penuntut ilmu pengetahuan. Jadi ini wajib sekali. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membacakan dan sedikit menjelaskan tentang bab muqaddimah. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengunggulkan manusia atas semesta alam dengan ilmu dan amal mereka. Jadi memang muqaddimah selalu diawali dengan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Faddala bani Adam, karena melebihkan Bani Adam, anak cucu Nabi Adam, bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan juga amal. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan manusia di atas makhluk yang lainnya dengan ilmu, dan ilmu itu harus diamalkan tentunya. Seperti halnya di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam asma'nya, beberapa nama-namanya. 'Allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian singkat cerita dites oleh para malaikat. Nah, memang manusia itu identik dengan ilmu. Tapi ilmu bukan sembarang ilmu untuk diamalkan. Makanya di muqaddimah ini dijelaskan bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Antara ilmu dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Jadi ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi tidak ada buahnya. Artinya apa? Artinya kurang kemanfaatannya. Kemudian wassalatu wassalamu, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang muqaddimah itu pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bersalawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi sesuatu hal yang kita sampaikan itu bermanfaat. Karena Rasulullah SAW adalah pemimpin, Sayyidil Arab wal Ajam, pemimpin bagi orang Arab dan Ajam. Apa itu Ajam? Ajam itu artinya selain orang Arab. Wa ala alihi, bagi keluarganya. Wa ashabihi, bagi sahabatnya. Nabi'ul ulum wal hikam, dan sumber-sumber ilmu dan hikmah. Jadi Rasulullah SAW Nabi yang diutus untuk kita itu adalah sumber ilmu, di mana Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW
dan juga hadis Nabi SAW itu adalah sumber ilmu, dan kita wajib untuk mengimaninya bahwasanya itu merupakan sumber ilmu dan hikmah. Waba'du, dan setelah itu falamma ra'aitu katsiran minat tullab. Jadi ini melihat fenomena ya. Jadi Syekh ini melihat fenomena yang terjadi pada penuntut ilmu. Falamma, ketika saya melihat banyak penuntut ilmu fi zamanina, pada saat ini, yajiduna ila ilmi wala yasiluna au min manafihi wa thamratihi. Penuntut ilmu itu belajar tetapi tidak menghasilkan manfaat dan buahnya, yaitu aplikasi ilmu dan pengembangannya. Jadi wala yasiluna au jadi dia menuntut ilmu tapi tidak mendapatkan buah daripada apa yang telah dia tuntutnya itu, atau dia belajar berbulan-bulan, bertahun-tahun tapi tidak memetik hasilnya. Nah, ini fenomena. Kenapa? Yuhramun, karena terhalang. Ya, kenapa terhalang? Lima athum akhtau tariqahu wa taraku syara itu. Karena ternyata salah apanya? Tariqahnya. Cara menempuh jalan untuk mencari ilmu itu ternyata salah. Wa taraku syara itu, dan telah meninggalkan syarat-syarat dalam mencari ilmu. Jadi dia mencari ilmu tanpa mengetahui syarat-syarat mencari ilmu dan juga tidak menempuh jalan yang seharusnya. Maka mencari ilmu tapi tidak mendapatkan buah dari ilmu tersebut. Wa kullu man akhta tariq dalla wala yanal maksud qalla aw jalla. Nah, padahal ya siapapun salah jalan menuntut ilmunya maka akan gagal untuk mencapai tujuan. Jadi mencari ilmu itu ada tujuannya gitu. Nah, ketika dia salah caranya maka dia tidak mencapai tujuan, kecil maupun besar. Nah, maka faradtu an ahbabtu an ubayyana lahum tariqut ta'allum. Nah, maka pada buku ini Syekh Al-Jarunji bermaksud untuk menjelaskan bagaimana caranya menuntut ilmu, caranya belajar. Jadi belajar itu yang terpenting adalah tariqahnya. Ya, ada pepatah yang mengatakan tariqatu ahammu minal madah. Jadi yang namanya tariqah, cara itu lebih penting daripada materi. Materinya bagus tapi caranya itu ya tidak bagus, ya percuma juga. At-tariqatu ahammu minal madah. Jadi cara itu lebih bagus daripada tariqah. Ala ma ra'aitu fil kutub wa samaitu min asatidil ulil ilmi wal hikam. Jadi Syekh ini akan menjelaskan cara-cara belajar yang baik ya menurut beliau, yang dimana beliau itu mendapatkan pelajaran tersebut dari buku-buku yang telah dibacanya dan juga dari apa yang beliau dengar dari guru-gurunya yang memiliki ilmu dan hikmah. Raja adwali minarogibina min fihil mukhlisin bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Ya, berharap banget bahwasanya beliau mendapatkan doa dari para pembacanya supaya ikhlas dalam mempersembahkan buku ini dan mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Ba'da mastakhtar ta'ala fi, ba'da takhartullahu ta'ala fi. Tentunya beliau juga beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa judulnya? Wasammaitu ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Selanjutnya kitab tersebut saya beri judul Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, yang artinya pelajaran bagi pelajar penuntut ilmu akan jalannya belajar. Artinya caranya belajar dan bagaimana caranya belajar. Nah, waja'altu fusulan. Jadi dibagi menjadi beberapa fasal. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqh. Jadi di sini dijelaskan ada 13 fasal ya. Ada 13 pasal yang akan dijelaskan dalam buku ini. Pasal yang pertama adalah tentang pengertian ilmu, fikih dan keutamaannya. Pasal yang kedua itu niat dalam belajar. Pasal yang ketiga tentang memilih ilmu, guru, teman, dan tentang ketabahan. Pasal yang keempat penghormatan terhadap ilmu dan ulama, ya orang yang memiliki ilmu. Pasal yang kelima tentang ketekunan, kontinuitas, minat. Pasal keenam tentang permulaan belajar, kuantitas dan
tata tertib belajar, pasal ke-7 tentang tawakal, pasal ke-8 tentang waktu keberhasilan, pasal ke-9 tentang kasih sayang dan nasihat, pasal ke-10 tentang istifadoh, pasal ke-11 tentang warok ketika belajar, pasal ke-12 tentang penyebab hafal dan penyebab lupa, pasal ke-13 tentang sumber dan penghambat rizki, penambah dan pemotong usia. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi itu mukadimah yang akan dijelaskan di bab selanjutnya. Jadi ada 13 pasal yang insya Allah kita akan pelajari bersama ya, sebagai seorang penuntut ilmu, bagaimana kita menyingkapi ilmu dan bagaimana cara kita belajar supaya nanti kita mendapatkan hasil atau buah dari belajar kita. Itu aja sekedar mukadimah. Insya Allah di hari-hari berikutnya akan terus kita pelajari ya tentang kitab ini. Insya Allah besok ya tentang pengertian ilmu fikih dan keutamaannya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.